Operasi Militer Belanda I atau Operasi Produk merupakan operasi militer Belanda di Jawa dan Sumatera terhadap Republik Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juli sampai 5 Agustus tahun 1947. Agresi militer Belanda I bermula dari perbedaan penafsiran terkait status kemerdekaan Republik Indonesia. Operasi Produk ini merupakan istilah yang dibuat oleh Letnan Gubernur Jenderal Johannes van Mook yang menegaskan bahwa hasil perundingan Linggarjati pada tanggal 25 Maret 1947 tidak berlaku lagi. Operasi militer ini merupakan bagian dari aksi polisionil yang diberlakukan Belanda dalam rangka mempertahankan penafsiran Belanda atas perundingan Linggarjati. Namun, menurut sudut pandang Indonesia, operasi ini dianggap sebagai pelanggaran dari hasil perundingan Linggarjati. Kekalahan dari Jepang dalam Perang Asia Timur Raya menyebabkan Belanda harus meninggalkan Indonesia pada tahun 1942. Setelah itu, Indonesia dijajah oleh Jepang hingga pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Pada tanggal 23 Agustus 1945, pasukan Sekutu dan Nica mendarat di Sabang, Aceh. Selanjutnya, mereka tiba di Jakarta pada tanggal 15 September 1945. Selain membantu Sekutu untuk melucuti tentara Jepang yang tersisa, Nica di bawah pimpinan Van Mook atas perintah Kerajaan Belanda membawa kepentingan lain, yaitu menjalankan pidato Ratu Wilhelmina terkait konsepsi kenegaraan di Indonesia. Pidato pada 6 Desember 1942 melalui siaran radio itu menyebut bahwa di kemudian hari akan dibentuk sebuah persemakmuran antara Kerajaan Belanda dan Hindia atau Indonesia di bawah naungan Kerajaan Belanda. Namun respon rakyat Indonesia tidak seperti yang dibayangkan oleh Van Mook. Indonesia kini sudah menjadi negara berdaulat, punya tatanan pemerintahan yang berfungsi nyata, serta didukung puluhan juta rakyat yang siap mengorbankan jiwa dan raga demi mempertahankan kemerdekaan. Perjanjian resmi pertama yang dilakukan Belanda dan Indonesia setelah kemerdekaan adalah perundingan Linggarjati. Van Mook bertindak langsung sebagai wakil Belanda, sedangkan Indonesia mengutus Sultan Syahrir, Muhammad Rum, Susanto Titlotejo, dan Akagani. Juga Inggris sebagai pihak penengah diwakili oleh Lord Killown. Perundingan ini menghasilkan sejumlah kesepakatan, tetapi isi kesepakatan ini tentu saja merugikan Indonesia karena pada akhirnya nanti tetap saja Indonesia menjadi bawahan Belanda. Namun para petinggi pemerintahan Republik Indonesia kala itu terpaksa sepakat karena bagaimanapun juga jalan damai adalah pilihan utama serta karena belum cukup kuatnya angkatan perang yang dimiliki oleh Indonesia. Namun realisasi di lapangan tidak sepenuhnya berjalan dengan mulus. Beberapa kali pasukan Belanda berulah dan memicu bentrokan di sejumlah daerah. Hingga akhirnya tanggal 15 Juli 1947, Van Mook mengeluarkan ultimatum agar Republik Indonesia menarik mundur pasukan sejauh 10 km dari garis demarkasi. Kehendak Belanda tersebut tentu saja ditolak oleh pemerintah Republik Indonesia. Van Mook semakin murka dan pada tanggal 20 Juli 1947 ia menyatakan melalui siaran radio bahwa Belanda tidak terikat lagi pada hasil perundingan Linggarjati. Kurang dari 24 jam setelah itu, agresi militer Belanda I pun dimulai. Tujuan utama agresi Belanda adalah merebut daerah-daerah perkebunan yang kaya dan daerah yang memiliki sumber daya alam, terutama minyak. Namun sebagai produk untuk dunia internasional, Belanda menamakan agresi militer ini sebagai aksi polisionil dan menyatakan tindakan ini sebagai urusan dalam negeri. Pada saat itu, jumlah tentara Belanda telah mencapai lebih dari 100.000 orang dengan persenjataan yang modern, termasuk persenjataan berat yang digunakan oleh tentara Inggris dan tentara Australia. Konferensi pers pada malam 20 Juli di Istana, di mana Gubernur Jenderal Ilham Ard mengumumkan pada wartawan tentang dimulainya aksi polisionil Belanda pertama. Serangan di beberapa daerah seperti di Jawa Timur bahkan telah dilancarkan tentara Belanda sejak tanggal 21 Juli malam. Belanda berhasil merobos ke daerah-daerah yang dikuasai oleh Republik Indonesia di Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Di Sumatera Timur, sasaran mereka adalah daerah perkebunan tembakau. Di Jawa Tengah, mereka menguasai seluruh pantai utara, dan di Jawa Timur, sasaran utamanya adalah wilayah yang terdapat perkebunan tebu dan pabrik-pabrik gula. Pada agresi militer pertama ini, Belanda juga mengerahkan kedua pasukan khusus yaitu Korps Special Truppen atau KST di bawah pimpinan Westerling yang kini berpangkat kapten.
dan pasukan Parasatu di bawah Kapten C. Sisseler. Agresi tentara Belanda berhasil merebut daerah-daerah di wilayah Republik Indonesia yang sangat penting dan kaya seperti kota pelabuhan, perkebunan, dan pertambangan. Pada 29 Juli 1947, pesawat Dakota Republik dengan simbol palang merah di badan pesawat yang membawa obat-obat dari Singapura, sumbangan palang merah Malaya, ditembak jatuh oleh Belanda dan mengakibatkan tewasnya Komodor Muda Udara Mas Agustinus Adi Sucipto, Komodor Muda Udara Dr. Abdul Rahman Saleh, dan Perwira Muda Udara 1 Adi Sumarno Wiryokusumo. Pemerintah Republik Indonesia secara resmi mengadukan agresi militer yang dilakukan oleh Belanda ke PBB. Karena agresi militer tersebut dinilai telah melanggar suatu perjanjian internasional, yaitu Persetujuan Lingga-Jati. Atas permintaan India dan Australia, pada tanggal 31 Juli 1947, masalah agresi militer yang dilancarkan Belanda dimasukkan ke dalam agenda Dewan Keamanan PBB. PBB langsung merespon dengan mengeluarkan resolusi tertanggal 1 Agustus 1947 yang isinya menyerukan agar konflik bersenjata dihentikan. PBB bahkan mengakui eksistensi Republik Indonesia dengan menyebut nama Indonesia, bukan Netherlands Indies atau Hindia Belanda dalam setiap keputusan resminya. Atas tekanan Dewan Keamanan PBB pada tanggal 15 Agustus 1947, pemerintah Belanda akhirnya menyatakan akan menerima resolusi Dewan Keamanan untuk menghentikan pertempuran. Pada tanggal 17 Agustus 1947, pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Belanda menerima resolusi Dewan Keamanan untuk melakukan gencatan senjata. Dan pada tanggal 25 Agustus 1947, Dewan Keamanan membentuk suatu komite yang akan menjadi penengah konflik antara Indonesia dan Belanda. Komite ini awalnya dikenal sebagai Komite Jasa Baik untuk Indonesia dan lebih dikenal sebagai Komisi Tiga Negara atau KTN karena beranggotakan 3 negara. Gencatan senjata pada akhirnya tercipta, akan tetapi hanya untuk sementara. Belanda kembali mengingkari janji dalam perjanjian yang disepakati berikutnya dengan melancarkan operasi militer yang lebih besar pada tanggal 19 Desember 1948. Operasi tersebut dikenal dengan agresi militer Belanda II. Karya indah Tuhan Maha Kuasa bagi bangsa yang memujanya.